Kembali lagi pada mata pelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi sebelumnya, yang mana sebelumnya kita telah membahas sampai di momen inersia. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Nah, oke, kita mulai saja. Menurut hukum dinamika rotasi, yang dimana dimaksud dengan hukum dinamika rotasi, di sini dia diberikan dalam persamaan sigma tau sama dengan I kali alfa, dengan tau adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dengan alfa, nah ini dia, ini yang baru adalah percepatan sudut dalam satuan rad per sekon. Nah, dalam hal ini sehingga kita dapat meninjau suatu kasus benda yang menggelinding. Nah, yang dimaksud benda menggelinding itu adalah benda yang berotasi dan bertranslasi. Rotasi itu adalah berputar, translasi adalah berpindah. Nah, jadi kalau kita tinjau, apa sih contoh benda yang menggelinding? Contohnya, misalkan saja bola bowling pada saat digunakan. Atau contoh yang lebih gampang, roda sepeda motor atau roda mobil ketika mobil itu berjalan. Nah, jadi rodanya itu menggelinding dia, bukan berputar di tempat, melainkan menggelinding. Menggelinding itu berputar dan berpindah. Tinjauan gambarnya seperti ini. Ada sebuah benda yang menggelinding. Ini ketika didorong dengan gaya F. Kenapa dia bisa menggelinding? Karena di sini ada gaya gesek yang bekerja. Andai kata di sini nggak ada gaya gesek, maka benda ini akan slip. Jadi ketika benda bulat seperti ini didorong dengan gaya tertentu dan mengalami gaya gesek, maka jenis gerak yang terjadi adalah gerak menggelinding dengan terjadi di sini kecepatan sudut. Nah, analisis dinamika gerak lurusnya, dinamika gerak lurus itu adalah hukum 2 Newton yang dimasukkan di sini. Nah, kalau yang ini adalah dinamika rotasi, sedangkan di sini dia adalah dinamika gerak lurus. Yang mana sigma F itu adalah sama dengan M dikali A. Sigma F yang bekerja di sini adalah dia ini bendanya sistem bergerak ke kanan karena didorong ke kanan. Yaitu F dikurang F gas. Ya, F gas itu apa? Gaya gesek adalah sama dengan M kali A. Nah, itu dia, kita dapat persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi persamaan yang ini yang di atas ya. Itu kita hubungkan ke sini. Analisis dinamika rotasi. Sigma tau sama dengan I alfa. Nah, perlu kita ingat kembali pelajaran di kelas 10, yaitu hubungan antara gerak melingkar dengan gerak rotasi. Gerak melingkar dengan gerak translasi atau gerak pada arah lurus. Yang mana alfa itu adalah percepatan sudut sama dengan A per R. Dengan A adalah percepatan linear atau sering kita sebut sebagai percepatan. Nah, nilai alfa sama dengan A per R, kita substitusi ke sini, kita ganti alfanya. Kita dapat A per R. I-nya gimana? I-nya kita gunakan momen inersia untuk benda tegar, yang mana kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa I adalah sama dengan KMR kuadrat. Sigma tau-nya adalah gaya yang ya, F dikali R, itu dia momen gaya dikali dengan gaya. Nah, yang menjadi lengan gayanya ini dia, R ini yang menjadi lengan gaya. Oke, R lengan gayanya, ini porosnya di sini. Kemudian di sini ini adalah gaya yang bekerja, itu F gas, maka F gas kali R. Jadi kita dapat bentuknya F gas kali R sama dengan KMR kuadrat dikali A per R. Kita sederhanakan R-nya. Sehingga kita dapatkan, setelah kita sederhanakan R-nya, kita dapatkan, nah ini R-nya hilang, ini juga. Jadi F gas sama dengan K dikali MA. Inilah yang kita dapatkan persamaan 2. Persamaan 2 ini nanti masuk ke persamaan 1, kita ganti F gasnya. Ya, ganti dengan KMA. Nah, dengan F adalah gaya dalam satuan Newton, di keterangannya ya. F gas adalah gaya gesek dalam satuan Newton. A percepatan sistem atau umum kita sebut sebagai percepatan linier.
dalam satuan meter per sekon kuadrat dengan M adalah massa dalam satuan kilogram. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. F gas itu kita substitusi. Jadi, F dikurang ini kan F gas tadi ya. F gas itu KMA ya, K dikali MA. Sehingga F dikurang KMA sama dengan M kali A. Ini pindah ruas. Minus KMA. Pindah ke sini jadi plus. Sehingga menyisakan di ruas kiri F. Di ruas kanan MA plus KMA. Keluarkan MA. Ini adalah 1 dikali MA. Ini adalah K dikali MA. Sehingga MA dalam kurung 1 plus K. Ini sama halnya ketika MA kali 1 berapa? MA. MA kali K, K kali MA. Sama. Jadi ini bentuk yang di bawah ini ya, bentuk yang ini adalah penyederhanaan dari bentuk pertama ini. Sehingga kita pindahkan ya. MA sama dengan, oke ini hanya pindah posisi saja. MA sama dengan 1, MA adalah 1 plus K sama dengan M. Sehingga diperoleh A sama dengan M per M dalam kurung 1 plus K. Nah ini dia. Apa ini? Ini adalah percepatan untuk roda atau benda silinder atau bola yang menggelinding. Jadi ketika kita ditanyakan ada suatu benda yang menggelinding ketika didorong dengan gaya F, berapakah percepatan linearnya atau berapakah percepatan sistem? Nah, bisa kita gunakan A sama dengan F per M dalam kurung 1 plus K. K ini apa? K adalah konstanta inersia, mengacu kepada materi sebelumnya yang sudah saya berikan untuk momen inersia benda tegar. Atau bisa kalian lihat di catatan ini yang kemarin sudah saya share juga. Nah, dengan menggunakan analisis yang identik, maka diperoleh percepatan pada beberapa kasus. Ini nggak akan saya jabarkan lagi, karena ini udah umum ya. Nah, ini pertama, ini benda menggelinding pada bidang miring. Ini bendanya menggelinding, bukan slip. Kalau slip mungkin balok diisi di slip. Nah, ini dia menggelinding, dia berputar dan berpindah. Nah, menggelinding pada bidang miring, itu percepatnya adalah A sama dengan G sin theta per 1 plus K dengan K konstanta inersia. Ya. Jadi seperti itu. G itu apa? Percepatan gravitasi. Nah, kalau yang ini yang berci saya bahas dulu ya. Nanti karena B-nya di bawah. Yang berci ini adalah katrol dihubungkan dengan dua benda. Maka dia sistemnya akan bergerak. Nah, kita asumsikan ya, ini ada benda A, ini ada benda B. Yang menarik benda A itu ke bawah adalah WA, yang menarik benda B itu ke bawah adalah WB. Sedangkan yang ke atas di sini saling memiliki nilai yang sama. Ini yang ke atas adalah T1, ini yang ke bawah T1 juga, gaya berpasangan. Ini T2, ini juga T2. Nah, saya misalkan di sini adalah MA lebih besar pada MB. Otomatis karena MA-nya lebih besar pada MB, maka sistem akan bergerak ke sini gitu ya. Kalau MB-nya lebih besar, ya sistem akan bergerak menuju B. Nah, dengan catatan WA adalah MA kali G, WB adalah MB kali G. Sehingga kita dapatkan A sama dengan WA min WB per MA plus MB plus K dikali M katrol. M katrolnya massa katrol. Jadi dalam kasus seperti ini massa katrolnya nggak diabaikan. WA-nya ini pakai WB-nya ini dia. Ya, MA dan plus MB udah. Ini yang di atasnya dikurangkan. Bagaimana kalau misalkan WB yang lebih besar? Oke. Kalau massa B-nya yang lebih besar, berarti ini rumusnya bukan WA min WB, melainkan WB min WA. Di bawahnya tetap penjumlahannya berubah yang di atasnya dengan arah gerak menuju ke B gitu kalau dia WB lebih besar. Tapi kalau WA-nya lebih besar, arah gerak menuju ke A, ke benda A. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lihat yang benda B. Benda B pada kasus yuyu. Ya. Nah, pada kasus yuyu digerakkan ke bawah seperti ini. Nah, itu percepatan benda ke bawah adalah A sama dengan G per 1 plus K. Oke, ada K di sini.
konstanta inersia. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan M adalah massa patron ya, dalam satuan kilogram. Nah, yang nomor D, sistem balok seperti ini. Ini dia di bidang datar, dan di sini dia menggelantung satu. Nah, di sini untuk soal ini asumsinya benarnya ini bidang datarnya di sini adalah licin. Ya. Benda B bergerak di bidang datar yang licin, ditarik oleh benda A yang menggelantung. Nah, yang menarik benda A ini ke bawah adalah WA ini. Kemudian di sini ada tegangan tali, kemudian di sini ada tegangan tali. Ya. Secara umum A percepatan sistem pasti percepatnya menuju ke A, ke benda A ya. Jadi itu sama dengan WA berat benda A per MA plus MB plus K dikali massa patron. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan WA-nya Pak sama dengan yang tadi, MA kali G. Pokoknya yang jelas, di sini kalau diganti misalkan simbolnya, jangan kalian kaku menggunakan di sini tetap WA, di sini kemudian yang di bawahnya MA dan MB. Nah, ini tidak kaku dia. Ya. Kalau misalkan ini A, kemudian ini B, gitu ya, yang di benda A, yang benda B, otomatis yang menarik dia bukan WA. Yang menarik dia adalah WB. Benda B ganti dengan WB. Nah, kalau masanya tetap, massa total di bawah tetap menjumlah. Gitu. Untuk sistemnya seperti kemarin. Ya. Nah, keempat bentuk persamaan ini atau sering akan kita gunakan dalam membahas contoh soal. Nanti tolong dipelajari kecepatannya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang energi kinetik sistem pada gerak translasi, gerak rotasi, gerak menggelinding. Nah, saya berikan beberapa ilustrasi untuk macam-macam gerak yang akan kita bahas. Gerak translasi. Nah, untuk gerak translasi itu dia adalah sebuah benda yang ditarik, dia bergerak mendatar. Oke, nah untuk gerak translasi ya, saya ulang kembali, itu yang udah umum kita bahas di kelas 10 untuk benda pada gerak lurus ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini dia energi kinetik translasinya adalah sama dengan setengah dikali MP kuadrat ya. Udah seperti energi kinetik sebelumnya kita bahas di kelas 10. Dengan V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Nah, itu dia untuk gerak translasi. Selanjutnya gerak rotasi. Di sini yang ditinjau adalah benda yang berotasi saja, yang bergerak melingkar saja. Contoh sederhananya adalah gigi gerindra. Ya, gigi gerinda, perputaran pada gigi gerinda ya. Pada saat dinyalakan atau jarum jam gitu ya. Nah, jarum itu dia berlaku bahwa energi kinetik rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Nah, itu dia. Di mana omega adalah kecepatan sudut dalam rad per sekon dengan I adalah momen inersia. Nah, ini yang baru. Ya, energi kinetik rotasi rumusnya sebenarnya identik dengan energi kinetik translasi EKT saya simbolkan di sini. Ya. Nah, setengah ada setengah juga. M pada translasi diganti dengan I, itulah momen inersia. Dengan V adalah kecepatan pada gerak translasi diganti pada gerak rotasi menjadi omega. Bentuknya sama-sama ada kuadratnya. Nah, momen inersianya gimana? Ya, mengacu lagi ke persamaan sebelumnya. Ya, untuk benda tegar K dikali MR kuadrat. Itu bisa kita substitusi nanti. Nah, untuk benda atau kasus gerak yang menggelinding, nah ini bisa kita lihat sekarang. Berputar dan berpindah, itu dia memiliki dua jenis kecepatan. Kecepatan sudut dan kecepatan translasi. Maka energi kinetik totalnya adalah energi kinetik yang dihasilkan oleh gerak rotasi ditambah energi kinetik yang dihasilkan oleh gerak translasinya. Nah, jika dijabarkan, energi kinetik total sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat, itu untuk energi kinetik rotasi, dan translasinya menjadi setengah MP kuadrat. Substitusi sekarang. I-nya kita ganti dengan KMR kuadrat, omega-nya ini hubungan antara omega dengan V,
hubungannya adalah omega sama dengan V per R. Maka omega kuadrat itu dia menjadi V per R dikuadratkan. Ini masih tetap dia setengah MP kuadrat. Ini hubungannya. Ini kemarin kita pelajari di kelas 10 di graf lingkar. Ya, tolong diingat kembali hubungan antara omega dengan V. Omega adalah V per R. Bisa kalian tambahkan di sampingnya. Nah, selanjutnya, nah ini setelah kita kuadratkan menjadi V per R dikuadratkan menjadi V kuadrat per R kuadrat. Dengan R kuadrat dengan R kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi bentuk akhir yang kita dapatkan setengah K MP kuadrat tambah setengah MP kuadrat. Keluarkan setengah MP kuadrat. Setengah MP kuadrat akan menjadi 1 plus K. Kenapa bisa seperti itu? Kita jabarkan pelan-pelan. Setengah MP kuadrat kali 1 berapa? Ya, setengah MP kuadrat. Ini dia. Kemudian ini belakang ya. Mungkin ini saya agak sedikit terbalik nulisnya, tapi nggak masalah juga sih. Ya, yang penting kuenya sama gitu kan. Karena penyebab itu hasilnya adalah sama. Setengah MP kuadrat kali 1 ya setengah MP kuadrat. Setengah MP kuadrat kali K, ini saya tulis depan. Setengah K MP kuadrat. Ya, jadi bentuknya sama. Inilah yang jadi energi kinetik total. Jadi ketika kita menganalisis benda yang bergerak menggelinding, maka energi kinetik totalnya adalah setengah MP kuadrat dalam kurung 1 plus K. K apa? Konstanta inersia. Contoh, kita lihat. Bola sepak bermasa 3 kg menggelinding dengan kelajuan 10 meter per sekon. Tentukan energi kinetik translasi dan energi kinetik totalnya. Diketahui bola sepak. Bola sepak itu adalah mendekati jenis bola berongga. Di dalamnya ada rongga udara, bukan bola pejal. Ya, kalau bola pejal itu maksudnya adalah bola yang penuh berisi, misalkan dia terbuat dari tanah liat atau kayu atau sejenisnya atau besi yang jelas seperti bola tolak peluru. Ya, kalau kalian dapat sempat olahraga ada tolak peluru itu bolanya bola pejal. Nah, kalau di sini bola sepak itu adalah bola berongga. Bola pingpong juga bola berongga. Bola basket, nah itu dia mendekati bola berongga. Karena dia bola berongga itu dia memiliki konstanta inersianya adalah 2/3. Ya, itu udah ada di materi sebelumnya. Lihat di catatannya. Kemudian M untuk masanya 3 kg. Ya, dengan kecepatan dia menggelinding. Ya, itu adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah eka translasinya dan berapakah eka rotasi. Itu yang ditanyakan. Oke, kita lihat. A. Energi kinetik translasi adalah sama dengan setengah dikali MP kuadrat. Terus translasi sama dengan setengah kali 3 kali 10 kuadrat. Setengah kali 3 kali 100. 150 Joule. Ingat satuan energi adalah Joule. Kemudian energi kinetik total. Setengah MP kuadrat. Dalam kurung 1 plus K. Nah, setengah MP kuadrat. Ini kita setengah 3 10 kuadrat. Dalam kurung 1 plus 2/3. Jadi ini setengah kali 3 kali 100. 1 itu berapa? 3/3. Tambah 2/3. 50 kali 3 kali. Nah, ini kalau kita jumlahkan. 3/3 tambah 2/3 menjadi 5/3. 3 dengan 3 sederhanakan. 50 kali 5 ya 250 Joule. Atau kalau kalian mau pakai kalkulator, terlalu ribet gitu kayak gini, saya pakai kalkulator ya silakan. Ya, tapi biasakan ya untuk di fisika ya kita menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Ya, karena angka-angka pada umumnya, angka-angka komponen yang diketahui dalam materi fisika itu biasanya lumayan bagus untuk dihitung. Ya, tanpa menggunakan kalkulator. Nah, tetapi misal jika yang ditanyakan adalah energi kinetik rotasi. Nah, kalau energi kinetik rotasi saja yang ditanyakan, ya nyelonong kayak gitu soalnya biar nggak muter kayak gini. Sebenarnya energi kinetik rotasi bisa kita gunakan dari energi kinetik total dikurangi energi kinetik translasi. Kalau kita udah ngitung keduanya, tinggal kita 250 Joule dikurang 150 Joule. Nah, tapi kalau nyelonong soalnya hanya ditanyakan energi kinetik rotasi, maka kita gunakan rumus.
Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Ya, biar sekali jalan kita dapat hasilnya. Maka Eka rotasi sama dengan setengah K M V kuadrat. Boleh kayak gini. Ya, ini penyederhanaan nih. Dapat dari mana? Oke, ini di atas tadi. Ya, yang di sini ya. Ini. Oke, setengah KMP kuadrat. Dapat penyederhanaan dari ini. Ya, oke, bisa kita gunakan langsung itu. Kalau mau dijabarin, silakan. Setengah KMP kuadrat. Tinggal dimasukin. Setengah 2/3 kali 3 kali 100. Hasilnya ya 100 Joule. Tapi kalau udah ngitung kayak gini, tinggal dikurangkan. Karena kan tadi rumusnya Eka total adalah Eka translasi tambah Eka rotasi. Maka kalau kita nyari Eka rotasi, itu adalah Eka total dikurang Eka translasi. Balik seperti itu. Sama kayak ya, 3 adalah, atau 3 sama dengan 2 tambah 1. Maka 1 sama dengan ya 3 kurang 2. Nah, jadi kayak gitu analoginya. Oke, nah ini lagi satu yang sering muncul. Kecepatan benda tegar saat melalui bidang miring. Ya, dengan asumsi dia menggelinding bendanya. Posisinya di A, kemudian terakhir di B. Di A ini adalah posisi mula-mula. Mula-mula dalam keadaan diam. Itu biasanya ilustrasi dalam soal. VA sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan PB-nya berapa? Nah, secara umum, oke, ini pada ketinggian A, ini bisa kita analisis dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, coba dikaitkan dengan benda tegar yang menggelinding. Jadi ada energi kinetik rotasi lagi satu. Nah, hasil akhirnya ini rumus sudah baku. Kalau kalian mau jabarkan silakan. Ya. Itu dia VB sama dengan akar 2GHA per 1 plus K. Ini sebenarnya identik ya dengan benda yang menggelinding kayak gini. Benda yang apa namanya bergerak translasi. Kalau ini kan menggelinding. Kalau bergerak translasi tanpa menggelinding, itu kan rumusnya kemarin VB sama dengan akar 2GH. Itu aja. Di materi hukum Newton. Kelas 10 semester 2. Ingat lagi tuh materinya. Nah, kalau sekarang VB sama dengan akar 2GH. Bedanya hanya 1 plus K. Rumus-rumus yang tadi juga hubungan hukum ini hubungan antara momen gaya dan momen inersia untuk mencari percepatan itu beda dari rumus-rumus hukum Newton hanya 1 plus K. Mohon maaf ini ya, saya kembali lagi, baru saya ingat nih. Kita kembali lagi ke atas sedikit. Nah, kalau ini kan, ini sebenarnya kalau dia bendanya bergerak translasi tanpa menggelinding, di hukum 2 Newton di kelas 10 semester 2, A sama dengan G sin theta, udah kayak gitu aja. Kalau yang ini, yang benda C, A sama dengan WA min WB per MA plus MB. Ingat lagi, ini nggak ada belakangnya. K kali massa katron nggak ada. Karena massa katronnya diabaikan. K nggak terhitung. Nah, yang 4 ini A sama dengan G. Itu dia. Kemudian kalau yang apa namanya? Yang nomor D, A sama dengan WA per MA plus MB gitu aja. Itu kemarin kalau kalian lihat. Cuma yang mungkin variasi soal kelas 10 kemarin itu ada gaya gesek. Nah, sekarang ini saya nggak bahas untuk yang ada gaya gesek. Nah, sekarang cek kembali. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini sama dengan materi sebelumnya kita bahas. Jadi cukup dituliskan akar 2GH yang di kelas 10. Nah, kalau di sini karena dia menggelinding, jadi konstanta inersianya masuk di sini 1 plus K. Nah, kalau dibalik, apabila arah gerak benda dibalik, yaitu dari bawah ke atas. Ya, mula-mula bendanya ada di bawah, di B, kemudian dia sampai ke atas. Nah, di sini mula-mula benda bergerak dari posisi B dengan kelajuan VB. Nah, di sini kelajuan VB yang diketahui menggelinding sampai posisi maksimum di A. Biasanya yang ditanyakan kalau soalnya terbalik kayak gitu adalah berapakah tinggi maksimum HA ini yang dicapai. Maka secara umum HA sama dengan VB kuadrat dalam kurung 1 plus K per 2G ini identik dengan rumus yang kemarin juga. Yang mana ini K-nya nggak ada, sehingga VB kuadrat per 2G itu aja. Ya, HA sama dengan VB kuadrat per 2G. Kalau di sini HA sama dengan VB kuadrat dalam kurung 1 plus K per 2G. Ini untuk benda yang menggelinding. Kalau dia tidak menggelinding, ini hilang.
Ya, kalau dia translasi, satu naskahnya nggak ada. Nah, oke, itu dulu untuk materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan silakan nanti dijawab soal yang akan saya berikan. Ya, oke ya. Nah, oke, itu dulu. Selamat belajar.